Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswaku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa dalam kabar yang luar biasa. Karena para siswaku sekalian adalah generasi masa depan Indonesia. Ya, berjumpa kembali dengan Bapak Bakri dalam pembelajaran IPS. Dalam kesempatan kali ini, Pak Bakri akan menjelaskan materi bab 1 tentang interaksi keruangan antar negara-negara di kawasan Asia dan benua yang lainnya. Topik-topik yang akan kita bahas dalam pembelajaran bab 1 kali ini adalah terkait dengan letak dan luas benua Asia dan benua yang lainnya. Terus kemudian kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia, dan kemudian yang terakhir yang ini tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Berikut ini adalah informasi tentang letak dan luas benua Asia dan benua yang lainnya. Ya, benua Asia ini secara posisi geografis berada pada 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi sebagian besar benua Asia itu berada di belahan bumi bagian utara. Namun hingga sampai 11 derajat lintang selatan, tepatnya di Indonesia, itu belahan bumi bagian selatan. Jadi lebih sedikit berada di selatan dibandingkan dengan di utara. Nah, kemudian benua Asia juga itu berada pada bumi bagian timur. Ini bisa kita lihat pada posisi geografisnya yakni di 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Jadi secara keseluruhan benua Asia tidak ada di belahan bumi bagian barat. Luas wilayah benua Asia adalah yang terbesar dan terluas dibandingkan benua-benua yang lain, yakni sekitar 44 juta kilometer kuadrat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah benua Amerika. Nah, benua Amerika ini unik Secara posisi geografis, benua Amerika ini berada pada bumi belahan barat atau bumi bagian barat. Karena kita lihat di sini posisi geografisnya 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat. Dan yang menarik lagi benua Amerika itu berada pada 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Artinya dari atas bumi dari kutub utara hampir sampai ke kutub selatan Nah, ini benua Amerika. Sementara luas wilayah benua Amerika ini 42 juta kilometer kuadrat. Jadi luas benua Amerika ini termasuk yang terbesar kedua setelah benua Asia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah benua Afrika. Benua Afrika ini dikenal juga dengan benua hitam karena memang ras Afrika itu kebanyakan adalah kulit hitam. Nah, kemudian benua Afrika ini posisi geografisnya itu berada pada 35 derajat lintang selatan sampai 30 derajat lintang utara. Artinya sebagian dari benua ini ada di bagian selatan dan sebagian lagi ada di bagian utara. Kemudian garis bujurnya 17 derajat bujur barat dan sampai 52 derajat bujur timur. Jadi benua Afrika ada yang masuk bagian barat dan ada yang masuk bagian timur. Luas wilayah benua Afrika itu 30,29 juta kilometer kuadrat. Jadi luas benua Afrika adalah terluas ketiga setelah Asia dan Amerika. Berikutnya adalah benua Eropa. Negara-negara di benua Eropa ini juga dikenal dengan negara-negara utara, karena hampir semua negara-negara di benua Eropa ini berada di kawasan atau belahan bumi bagian utara. Nah, kita lihat posisi geografis benua Eropa itu berada pada 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara.
Ini menandakan bahwa ya, benua Eropa secara keseluruhan itu berada di belahan bumi bagian utara. Nah, kemudian ya, benua Eropa itu juga berada pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Luas wilayah benua Eropa adalah 10,35 juta kilometer kuadrat. Ini menunjukkan bahwa benua Eropa adalah benua terluas keempat setelah Asia, Amerika, dan Afrika. Berikutnya lagi adalah benua Australia. Benua Australia sering juga dikenal dengan benua kanguru, karena di sana yang paling terkenal adalah binatang kanguru. Secara geografis, benua Australia ini berada di bagian selatan, yakni 10 derajat lintang selatan sampai 39 derajat lintang selatan. Artinya benua ini ya, secara keseluruhan berada di belahan bumi bagian selatan, di bawah Indonesia dan dekat dengan kutub selatan. Terus kemudian ya, 113 derajat bujur timur sampai 153 derajat bujur timur. Ya. Ini juga menggambarkan bahwa benua Australia itu secara keseluruhan berada pada belahan bumi bagian timur. Ya. Nah, kemudian luas wilayah benua Australia itu sekitar 8,9 juta kilometer kuadrat. Jadi benua Australia adalah benua terkecil setelah Asia, Amerika, Afrika, dan Eropa. Baik, para siswaku sekalian, itu tadi ya terkait dengan letak dan luas benua Asia dan benua yang lainnya. Berikutnya kita akan mengetahui tentang kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia.